Ini yang kita buat di persekolahan kita. Jadi sejarah SMP Katolik Santo Dominiko Savio. Ini kita lanjut. Dapat baca semua? Terbaca jelas, Pak. Iya, kita baca ini. Untuk pemberian nama SMP Katolik Santo Dominiko Savio diberi oleh Pastor Agustinus Maro PR pada waktu tahun 1983. Kita lihat Dominic Savio adalah seorang remaja yang rajin, tekun dalam doa dan pencinta Bunda Maria, serta mengajak teman-temannya membentuk serikat yang bernama Sahabat-Sahabat Maria Tanpa Celah. Serikat ini mempunyai tujuan pertama, mereka bertugas mengembangkan iman seperti Maria. Kedua, memberikan contoh yang baik kepada siapa saja dan kapan saja. Dalam serikat Sahabat-Sahabat Maria Tanpa Celah, Dominic mengajak teman-teman dalam mempraktekkan ide ini. Semua bertugas memperhatikan teman-teman yang paling susah, mengajak dan melibatkan mereka dalam permainan dan persahabatan, serta berdoa buat mereka atau teman-teman mereka. Ini dia punya sifat dari Santo Dominic Savio. Teks ini diambil dari Daniel Federspiel, terjemahan Pastor Terry Ponomban, dengan judul Jejak Tapak Santo Dominic Savio. Ini tentang kepala sekolahnya. Tahun 72 sampai 79, 1972-1979 dipegang oleh Ibu Agnes Tarore, di mana SMP ini masih filial dari SMP RK1 yang sekarang Pax Christi. Jadi dari tahun 1972 sampai 1979 itu masih filial dari SMP RK1. Dan pada tahun 1980 dia sudah berdiri dan dipegang oleh Bapak Ruben Baideng dari Banggai. 1989-1990 oleh Bapak Fritz Untu, PA, dari Yayasan Pendidikan Katolik Manado. Tahun 1990 sampai 2008, Bapak Dr. Andes Joseph Tundo. Akhir 2008 bulan November sampai 2021 sampai sekarang dipegang oleh saya sendiri. Jadi sudah lama, sudah kadaluarsa ini, Pak, Bu. 1-2, pembentukan pendidikan karakter. Jadi penyusunan ini masih sangat sederhana. Iya, kita lanjut. Di pendidikan karakter, menurut Peraturan Presiden RI 87/2017 tentang pendidikan karakter ada 18 nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya. Dan ini dia. 18 nilai karakter ini dikristalisasikan
menjadi 5. Jadi dikerutkan, diperas, diramas menjadi 5. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dan ini hanya copy paste kebanyakan. Kita mulai dari atas dulu. SMP Katolik Santo Domenico Savio terletak di wilayah Kecamatan Wenang, Kota Manado, dengan memiliki siswa yang mayoritas berasal dari suku Minahasa, dan ada juga beberapa siswa yang berasal dari Sangi Talaut. Beberapa nilai budaya Minahasa menjadi perhatian karena memiliki nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. Nilai budaya tersebut antara lain gotong royong atau mapalus, yang sudah juga kita laksanakan, yang sudah membudaya di sekolah kita, yaitu setiap pagi mereka melaksanakan piket dan dibantu oleh teman-teman mereka sehingga lapangan boleh dibersihkan dengan cepat, karena kita tidak punya biaya untuk membayar atau memberikan honor kepada tukang kebun, maka kita pergunakan anak-anak yang ada. Jadi setiap pagi mereka datang dengan tanpa disuruh, mereka sudah pegang sapu untuk melaksanakan tugas pembersihan, baik di dalam maupun di luar kelas, jadi di halaman. Yayasan Pendidikan Katolik Manado adalah pengelola sekolah kami dengan moto solidaritas, karitas, dan subsidiaritas, yang juga ikut mewarnai pendidikan di SMP Katolik Santo Domenico Savio. Berdasarkan landasan pendidikan tersebut, dapat dilihat bahwa pendidikan karakter termasuk dalam setiap landasan pendidikan, baik landasan filosofi, landasan spiritual, landasan hukum, atau undang-undang, dan peraturan Presiden Republik Indonesia. Pelaksanaan pendidikan karakter sudah menjadi keharusan bagi setiap institusi pendidikan. Langsung kita bab 2 kajian pustaka. Memang sangat miskin sekali nih Domenico ini. Jadi kita mau bermohon ini. 21 hakikat pendidikan. Kita juga ambil dari pahlawan kita, pahlawan Minahasa, Dr. Sam Ratulangi, yang terkenal dengan motonya manusia memanusiakan manusia, atau Sitou Timou Tou. Dan ini uraiannya menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini kajian pustaka yang diambil. Sekarang kita masuk pada 22 hakikat pendidikan karakter. Jadi memang semua ini bukan pemikiran sendiri, tapi copy paste semua dari pakar-pakar pendidik. Maka dalam rangka membentuk karakter, perlu dibangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah dimaknai dengan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang ada di dalam sifat-sifat dari pelindung sekolah, yaitu Santo Domenico Savio. Artinya, budaya sekolah ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pelindung sekolah pada masa ia masih hidup. Jika kebiasaan positif sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk. Memang untuk pembentukan
karakter siswa sangat memerlukan waktu yang lama. Jadi perlu ada contoh dan teladan daripada setiap pendidik yang merupakan tugas di dalam pembentukan karakter siswa dan karakter untuk sekolah kita. Visi misi yang ini kita belum menguraikan juga secara terperinci. Jadi dalam hakikat pendidikan karakter masuknya di dalamnya yaitu visi, misi, dan moto sekolah. Visi membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais. Jadi sesuai dengan semangat Santo Dominiko Savio. Sama semua, misi ada 4, dan moto Pro Ecclesia et Patria. Dan sebenarnya kita mau ambil juga dari janji daripada Santo Dominiko Savio. Jadi lebih baik mati daripada berbuat dosa. Kita masuk pada 23 karakter SMP Katolik Santo Dominiko Savio. Ini juga penting karena ini yang sudah dilaksanakan oleh sekolah kita. Nilai inti sekolah yang digali juga melalui keteladanan dari pelindung sekolah, yakni Santo Dominiko Savio merupakan seorang anak yang rajin, suka belajar, ramah, penuh simpatik, dan kasih kepada sesama. Maka berangkat bertolak dari keteladanan Santo Dominiko Savio, ada beberapa nilai inti sekolah yang diterapkan di sekolah kami sesuai dengan visi dan misi sekolah. Beriman. Jadi kita juga mau kopas dari Ibu Lili yang tadi kita lihat bagus, karena ini kan kita belajar saling bertukar. Karena ilmu itu harus dibagi-bagi. Iya, Pak. Iya, toh? Iya, dibagi. Kalau nyana dibagi itu akan mengendap. Jadi Iya, benar. Betul, Pak Anso. Iya. Pasti, pasti. Jadi apa itu? Amin, terima kasih banyak. Jadi, yang beriman ini selalu dibuat oleh sekolah, itu sudah menjadi budaya sekolah. Di awal kegiatan belajar mengajar kita melaksanakan ibadah di dalam. Jadi kalau mau pikir bukan ibadah itu kan cuma singkat kok. Jadi doa pagi. Tapi doa pagi sudah ada dia punya baca dan renungan di dalam. Baca kitab suci dan renungan kitab suci. Jadi dari renungan itu setelah kita berikan pembinaan, jadi setelah selesai ibadah, kita berikan pembinaan. Kita kutip apa yang disampaikan dari bacaan itu. Seperti banyak hal yang memang di dalam kitab suci itu merupakan ilmu pengetahuan yang paling unggul di dalamnya. Tidak ada lain kalau berbicara tentang kitab suci itu. Di situ banyak pengetahuan. Sehingga dari ayat-ayat itu kita boleh berikan kepada mereka untuk pembentukan sikap daripada anak-anak kita sendiri. Karena terus terang anak-anak kita itu dari sekolah-sekolah yang negeri di daerah-daerah yang rawan. Sehingga jadi ada yang broken home, ada yang ekonominya menengah ke bawah, tidak ada yang di atas. Sehingga banyak hal yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat di dalamnya untuk mereka dalam pembentukan
karakter daripada anak-anak ini. Unggul, sekalipun dengan keterbatasan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, atau dalam hal ini siswa berusaha untuk tetap tekun belajar dan mampu menghadapi tantangan sehingga tidak ketinggalan. Jadi kita juga mengikut sertakan siswa dalam kegiatan-kegiatan diselenggarakan baik oleh yayasan maupun dinas pendidikan. Dengan lomba-lomba mata pelajaran, kesenian dan olahraga. Pramuka. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini memang kali lalu kita unggul bola voli. Kalau cuma bola voli pada waktu itu memang saya yang kasih latih tanpa membayar. Sejak saya ditempatkan di situ tahun 1989, saya berusaha untuk menjadikan anak-anak ini mencintai olahraga, karena saya guru olahraga. Sehingga itu prinsip saya, moto saya untuk mengolahragakan mereka. Dan memang terbukti, banyak hasil yang sudah dicapai melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, olahraga dan pramuka. Walaupun sekolah kecil, tetapi pernah dia kalahkan itu SMP 1. SMP yang ribuan siswa boleh dikalahkan oleh Dominico waktu itu. Berikut bijaksana di dalam menjalankan tugas masing-masing. Kreatif, terbuka bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kita belum uraikan secara ilmiah, bijaksana, kreatif, dan berkarakter ini. Jadi, karena betul terus terang masih miskin dengan apa yang kami buat saat ini. Nilai karakter bangsa kita kopas dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kopas-kopas semua ini. Ini Presiden Joko Widodo tanggal 6 September 2017 yang lalu menetapkan dengan peraturan Presiden yang sudah tadi itu disampaikan itu penguatan pendidikan karakter ada 18 itu. Sudah disampaikan, dan ini tentang indikator dari nilai-nilai karakter yang betul terus terang ini cuma kopas dari apa yang disampaikan oleh Presiden. Jadi kebanyakan kopas, nanti mudah-mudahan ada teman-teman yang boleh mau koreksi untuk pengembangan SMP Dominico Savio, karena kita adalah merupakan satu keluarga, dalam satu kebersamaan untuk sama-sama membangun sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik. Karena saat ini memang siswa sangat kurang, hanya berjumlah 88, dan di dalamnya kebanyakan dari golongan Protestan. Jadi ini nilai-nilai ada 18. Sekarang 26 nilai keutamaan YPK. Nah ini tadi saya lihat sama fasilitator kita yang memang cemerlang. Kita mau minta kopas dari Ibu Lili karena memang ini belum diuraikan.
untuk nilai-nilai keutamaan yayasan. Atau minta Pak Ketua, Kang, bagaimana Pak Witak? Ini rutinitas atau budaya karakter yang sudah dibuat oleh SMP Santo Domenico Savio. Dan ini kegiatan ekstrakurikuler yang lalu. Di tari pisok, saya ambil tari pisok karena ada dia punya uraiannya. Tari pisok adalah sebuah tarian pergaulan kerakyatan khas masyarakat Minahasa yang diperkirakan telah ada sejak tahun 1940. Sesuai namanya, tarian ini mencoba melukiskan kehidupan dari kawanan burung pisok atau burung gereja. Burung ini dikenal sebagai burung yang suka hidup berkelompok dan mudah menyesuaikan diri. Kehidupan burung pisok cukup mewakili kehidupan masyarakat Minahasa, meski terbagi dari beberapa suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Suku ini selalu hidup rukun. Itu Pak Kita Tombulu, mungkin Ibu Lili Tondano, tetapi kita selalu hidup rukun. Suku ini juga bekerja secara gotong royong, dikenal energik dan lincah dalam banyak hal. Tren ini sebagai salah satu identitas budaya Minahasa. Eksistensi tarian ini tetap lestari. Adapun pada tahun 2004, tarian pisok ini pernah dijadikan salah satu filateli perangko Indonesia bersama produk kebudayaan lain yang ada di Indonesia. Itu tarian yang kita akan kembangkan nanti, walaupun sudah terhenti karena kegiatan pandemi saat ini. Dan Masih kurus kepsek. Keberadaan dari tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah kita. Baik, kita catat kita. Astaga. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan ada 12 orang, 5 PNS, dan 1 akan pensiun di bulan depan ini, Desember. Jadi sudah ada SK-nya, dan berarti tahun depan tinggal 11 tenaga pendidik dan kependidikan. SMA 1 tenaga kependidikan. D2, D3 1 orang. Ada juga D1 yang guru. Itu yang sehingga pada waktu akreditasi cuma dapat nilai 68 untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Karena ada beberapa yang tidak memenuhi syarat. Dan mungkin persoalan SMP Domenico sama dengan Pak Witak juga. Kekurangan pembayaran setiap bulan. Kita yang sampai saat ini sebagai kepala sekolah tidak ada honor dari yayasan. Karena kekurangan dana. Jadi kami hanya mengharapkan dari pegawai negeri yang kita sandang saat ini. Jadi kalau untuk dana memang pembayaran honor 13 juta, sedangkan pemasukan hanya 9 juta.
Jadi ditambah dari dana BOS, tetapi itu pun kalau masuk semua. Dan sampai saat ini memang terus terang anak-anak kita dari sekolah-sekolah SD negeri, SD Inpres yang notabene pada waktu itu mereka tidak pernah membayar SPP. Sehingga setelah masuk ke SMP, walaupun sudah di coaching, walaupun sudah disampaikan sosialisasi, tetapi budaya untuk tidak membayar itu sudah melekat pada orang tua. Sehingga itu yang menjadi kendala bagi kami untuk pembayaran honorarium dari setiap guru. Ada 7 guru honor, dan kami pegawai negeri ini memang betul-betul bekerja pada negeri sampai saat ini karena kekurangan biaya. Tetapi semangat tetap ada, semangat yang luar biasa yang kita ambil dari Santu pelindung kita. Itu yang kurang kasih spirit kepada teman-teman sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kira-kira materi yang boleh saya sampaikan dan curhatan hati yang sampai saat ini masih mengendap, dan ini sudah plong. Teman-teman sudah tahu, walaupun memang kita Kota Manado ini setiap minggu harus ada laporan keuangan. Kalau tidak SP1. Bagaimana Pak Witak? Betul toh? SP1, awas SP2. Kalau tidak, jadi itu. Jadi bukan berarti kita tidak membuat laporan setiap minggu. Tapi memang sudah begitu keadaan kami. Tapi semangat tetap ada. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Anso. Itu yang kami butuhkan bersama, semangatnya Pak. Ya kan? Ya, terima kasih. Kata Mas Hendy selalu sampai berdarah-darah, tidak mengapa untuk kita nanti akan menciptakan mendesain satu kurikulum unggul demi anak-anak didik kita. Semuanya terarah ke sana. POP ini tujuannya untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan kita. Tapi sasaran adalah anak didik kita, generasi emas kita tahun 2045 nanti. Ya kan Pak ya? Ya. Iya. Nah, disinilah kalau Bapak bilang yang mengendap tadi jangan sampai terendap dalam Pak. Syukur Bapak sudah mengungkapkan, tapi tidak ada selalu dari para narasumber mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari naskah akademik kita. Karena itu adalah ciri khas dari sekolah masing-masing. Tinggal kita menyelaraskan sesuai dengan track yang sebenarnya. Panduannya ya tadi, sumber-sumber penyusunan yang 5 tadi. Iya. Karena baru sampai konsep pada naskah akademik. Karena kalau setelah FGD 2 kita bertemu, kita sudah akan lebih ke kurikulumnya, naskah akademik ini baru di awal, Pak. Jadi masih ada tahapan sekian lagi untuk kita membuat satu naskah yang berupa kurikulum unggul sekolah kita. Jadi di tempat ini, di ruang virtual saat ini, kita di sini Pak, sama. Kalau Bapak mengatakan kami sudah cemerlang, tidak Pak. Yang tambahan kami di belakang itu pun baru setelah FGD pada hari Rabu. Kami berembuk lagi dengan teman-teman, oh ini kami tambahkan. Yang sebelumnya yang saya scroll cepat itu, yang di awal kami juga susun. Jadi masih sementara dalam penyempurnaan, memperbaiki, menambah untuk lebih baik lagi. Tapi selalu diperkuat oleh Mas Hendy, Pak Heri, gali sedalam-dalamnya potensi yang ada di sekolah kita, nilai-nilai inti yang ada di sekolah kita, untuk kita tuangkan nanti, kita internalisasikan nanti dalam kurikulum kita. Terima kasih banyak Pak Anso, kita masih akan mendengarkan paparan naskah akademik dari SMP Hati Kudus, Ibu Riani ya, tadi sudah ada ya Ibu Riani. Halo Ibu Riani. Ya,
Terima kasih atas kesempatan. Iya. Disilakan, Bu. Ya, mohon maaf ya di sini yang hadir pada kesempatan ini hanya saya, instruktur sekolah. Kepala sekolah mohon izin tidak mengikuti karena ada urusan yang sangat penting. Ya, baik, Bu. Tidak mengapa, yang penting ada satu sebagai tim pengembang kurikulum. Benar enggak? Sama kan, Pak, ya, Bu? Ya, disilakan, Bu. Ya, jadi akan saya paparkan tentang naskah akademik yang sudah kami susun bersama tim pengembang kurikulum sekolah kami. Saya mohon izin share screen. Pak Anso di stop dulu, Pak Anso, share screen-nya. Yuk. Bagian atas di stop aja, Pak. Mana ya? Ya. Iya. Ya, jadi ini adalah kerangka naskah akademik dari SMP Katolik Hati Kudus yang sudah kami susun. Dari pertama itu bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, yang dimana di latar belakang ini menjelaskan tentang SMP Hati Kudus adalah bagian dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, di mana di situ sudah dijelaskan tentang sejarah dari sekolah, bagaimana sekolah ini berdiri, letak sekolah, bahkan di situ ada dituliskan tentang beberapa masalah yang ada di sekolah kami. Dan di sini juga ada tujuan, yaitu pedoman dalam peningkatan mutu, pedoman dalam pengembangan kurikulum, pedoman kegiatan operasional sekolah, dan untuk mewujudkan tercapainya SNP dan profil pelajar Pancasila. Dan ada juga landasan yuridis yang sudah kami perlihatkan pada waktu hari Rabu yang lalu. Ada 20 poin landasan di sekolah kami. Dan di sini juga ada visi misi yang seperti sekolah-sekolah lain sudah sampaikan, hanya saja berbeda di sini. Visi sekolah kami membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasila sesuai teladan hati kudus Yesus. Dan misi kami menyiapkan peserta didik yang beriman, berlandaskan kasih dalam tutur kata dan tindakan, memiliki kecerdasan emosional, sosial dan intelektual, disiplin dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama. Dan tujuannya yaitu melalui bimbingan dan latihan dapat dihasilkan peserta didik yang tahu bersyukur kepada Tuhan, melakukan perbuatan kasih, mengampuni, taat menjalankan agama sesuai iman dan keyakinan, bertindak bijaksana, jujur dan adil, rendah hati, mampu mengendalikan diri, rela berkorban, peduli, selalu optimis untuk meraih prestasi, mengutamakan kepentingan bersama, dan menghargai ciptaan Tuhan dan melestarikannya. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu landasan kurikulum, ada teoritis, ada spiritualitas,
sosiologis dan antropologis. Dan yang ketiga tentang bab yang ketiga yaitu kondisi sosial budaya masyarakat menurut budaya Kuncharaningrat. Nah, di sini ada unsur kebudayaan yang pertama itu bahasa, di mana dalam bahasa itu dapat diungkapkan secara simbol berupa berdoa, berkomunikasi, berbusana, bersikap. Nah, di sekolah kami memang dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang selalu dipakai atau bahasa yang digunakan itu bahasa daerah atau bahasa Manado, namun dalam pembelajaran itu kami menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang kedua itu menyangkut pengetahuan, yang ketiga organisasi sosial. Yang keempat, peralatan hidup dan teknologi. Ada penjelasannya. Yang kelima, ekonomi, yang menjelaskan di situ tentang kelompok masyarakat yang berada di sekitar sekolah kami, yaitu di sekitar kami ada Pasar Karombasan, di mana kondisi mata pencarian yang banyak itu yaitu pedagang, wirausaha, dan tukang. Yang keenam itu budaya religius, dan yang ketujuh kesenian. Di situ kami jelaskan aktivitas kesenian masyarakat tradisional yang perlu dikembangkan dalam sekolah kami itu budaya Mapalus, membuat alat musik, budaya seni tari, dan budaya seni lukis, dan lain-lain. Nah, bab yang keempat di sini ada pengembangan nilai-nilai inti atau core values yang sudah kami paparkan pada hari Rabu yang lalu. Akan saya lompati, langsung saya tampilkan ini implementasi nilai-nilai inti dalam kelompok mata pelajaran. Nah, di sini kami tim pengembang kurikulum sekolah sudah membuat suatu format di mana di sini kami jabarkan mata pelajaran, kami masukkan nilai inti dan keutamaan serta implementasi atau keunggulan dari setiap mata pelajaran. Jadi bisa Bapak Ibu baca bersama untuk pendidikan agama, implementasi unggul yang akan kami laksanakan atau kami buat dan sudah kami laksanakan. Di sini ada pemahaman kitab suci melalui lomba CCA antar kelas, pembaca kitab suci, pemazmur, kor sekolah dalam misa, rekoleksi, putra-putri altar, bina iman yang dilaksanakan pastor paroki atau dipimpin juga oleh frater-frater yang dari Seminari Pineleng. Dan yang selanjutnya yaitu pembelajaran dengan IT. Nah, untuk mata pelajaran yang kedua, PKN, implementasi atau keunggulannya, di situ ada gotong royong atau kebersamaan, musyawarah dalam diskusi, pengamalan nilai Pancasila melalui perilaku, dan pembelajaran dengan IT. Dan mata pelajaran yang ketiga, bahasa Indonesia, implementasi keunggulan, itu berpikir kritis, kerja keras, bakat dalam seni peran, bakat dalam berkomunikasi, dan mampu dalam seni peran. Mata pelajaran selanjutnya, matematika, implementasi atau keunggulannya, menggunakan aplikasi dalam pembelajaran matematika, menghasilkan suatu karya dalam pelajaran matematika, memasukkan games-games dalam pembelajaran yang berkaitan dengan materi. Mata pelajaran yang selanjutnya yaitu IPA dengan implementasi menggunakan aplikasi dalam pembelajaran IPA, mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, membuat karya dengan menggunakan konsep dalam materi, serta membuat kelas alam. Nah, mata pelajaran selanjutnya bahasa Inggris yang akan kami lakukan atau keunggulannya
itu English Day setiap hari Selasa, akan melakukan lomba debat bahasa Inggris, percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris, games-games dalam bahasa Inggris, dan karya wisata atau kegiatan seperti kegiatan turis atau tour guide. Mata pelajaran yang selanjutnya IPS, implementasi nilai-nilai inti itu menggunakan peta aplikasi dalam pembelajaran, mengunjungi museum, membuat karya. Mata pelajaran SBK, implementasinya mampu menguasai 1 atau 2 alat musik atau lebih, mengikuti course sekolah, mengikuti maengket, dan menghasilkan suatu karya lukisan. Pelajaran PJOK itu sehat jasmani dan rohani, mampu menguasai 1 atau 2 jenis bidang olahraga atau bahkan lebih, membentuk tim voli unggul, memiliki regu tenis meja. Jadi memang untuk diketahui bersama bahwa di sekolah kami memang untuk fasilitas-fasilitas olahraga itu memang tidak ada, karena dulu pernah ada tapi seperti yang disampaikan kepala sekolah, karena ada suatu musibah banjir di sekolah kami, jadi fasilitas tersebut sudah hanyut. Dan mata pelajaran yang terakhir yaitu prakarya dengan implementasi, mampu menguasai keterampilan tata boga untuk home industry, keterampilan merias wajah, keterampilan tata kecantikan, dan terampil menggunting model rambut. Dan selanjutnya pengembangan nilai-nilai inti untuk program-program kesiswaan, pramuka, perpustakaan, UKS, dan 7K. Bisa kita lihat bersama pada layar, di situ ada studi tour atau karya wisata, sosialisasi anti narkoba, dan lain-lain, pelantikan pengurus OSIS, pemilihan siswa teladan, lomba atau kegiatan pada tanggal 2 Mei, membuat kantin kejujuran, dan koperasi. Dan untuk pramuka, itu dilaksanakan setiap hari Jumat selesai KBM dan kegiatan berkemah. Dan untuk program perpustakaan, itu kegiatan literasi baca, perpustakaan aman dan bersih, dan sumbangan 1 buku dari siswa yang sudah lulus. Dan untuk UKS, ruang yang aman, bersih, dan sehat, serta kelengkapan alat kesehatan. Untuk 7K, lingkungan yang rindang, aman, bersih, dan menyenangkan, pembagian tugas kebersihan setiap hari, menyiram bunga atau tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Jadi mungkin sekian pemaparan untuk pengembangan nilai-nilai inti dari sekolah kami. Kami mohon bimbingan dari para narasumber dan juga fasilitator beserta dengan moderator yang bisa memberikan masukan dan saran untuk pengembangan dari naskah akademik dari sekolah kami. Jadi sekian pemaparan dari sekolah kami. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Riani yang sudah menyampaikan berkaitan dengan naskah akademik yang sudah dibuat oleh SMP Katolik Hati Kudus Manado. Sharing pengalaman, tentunya ini menambah pengalaman buat kita, pengetahuan dan wawasan. Bapak Ibu, Ibu Lili, halo, Ibu Lili ini kelihatan. Halo Ibu Lili. Pak Jatmiko, mohon maaf tadi. Ya. Minum dulu ya. Ibu Riani sudah tadi selesai men-sharingkan ya naskah akademik yang sudah disusun. Ini tentunya menambah wawasan bagi kita semua. Monggo saya kembalikan ke Bu Lili kembali untuk bisa dilanjutkan diskusi ini. Terima kasih Pak Jatmiko. Terima kasih Bu Riani dari SMP Hati Kudus ya. Ya, kalau melihat peserta kita berarti tinggal 1 ya Pak Jatmiko yang akan memaparkan ya.
Iya, betul, Bu. Jadi kita selesai baru kita diskusi ya. Kita diskusi untuk sharing menambah ya. Kita beri kesempatan kepada SMP Santo Fransiskus ya, Bu Farida. Oh ya. Baik. Selamat sore. Silakan Ibu. Ya, selamat sore. Selamat sore, sore, Bu. Bu Farida. Dengar suara? Jelas Selamat sekali, jelas, Bu. Ya. Baiklah, saya akan memaparkan naskah akademik kurikulum walaupun belum bisa dipaparkan. Saya akan bacakan dulu apa hasil dari naskah akademik kurikulum yang telah saya diskusikan dengan guru-guru, di mana seperti pertemuan yang lalu, visi dan misi sekolah itu berdasarkan dari visi misi IPK Yayasan, dan juga ada visi misi sekolah Santo Fransiskus Xaverius. Visinya yaitu membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais berdasarkan semangat dari Santo Pelindung kami, Santo Fransiskus Xaverius. Misi SMP Katolik Santo Fransiskus Xaverius, mendidik putra-putri bangsa menjadi murid-murid Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais, pengabdi masyarakat, pejuang kemanusiaan, dan pelestari lingkungan hidup. Di sini juga ada nilai-nilai atau core value dari SMP Katolik Santo Fransiskus. Yang pertama, menjadi seperti Kristus. Kedua, beriman. Ketiga, unggul. 4, bijaksana. Kelima, Pancasilais. Dan yang keenam, mempunyai semangat pekerja keras, rajin sesuai dengan Santo Pelindung kita. Kita masuk saja dalam draft atau naskah akademik kurikulum Santo Fransiskus Xaverius, yaitu landasan pengembangan kurikulum Santo Fransiskus Xaverius. 1. Landasan filosofis. Kedua, landasan psikologis. Ketiga, landasan sosiologis. Dan keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang pertama, kita masuk dalam landasan filosofis. Itu terdiri dari 3, yaitu A, misi dan identitas pendidik Katolik, di mana ciri khas sekolah Katolik Santo Fransiskus Xaverius nampak pada konsep Kristiani tentang hidup yang terpusat pada Kristus, yang artinya Kristus adalah menjadi pondasi dari kegiatan pendidikan di sekolah Santo Fransiskus Xaverius. Yang kedua, hakikat pendidikan Katolik, mencapai pembinaan pribadi manusia yang perspektif, tujuan akhirnya dan kesejahteraan kelompok masyarakat. Pendidikan integral, yaitu integrasi beriman, budaya, dan kehidupan. C. Hakikat pendidikan Pancasila. Tentunya ini kita mengacu yang mendasari setiap sila dalam pengelolaan pendidikan di SMP Katolik Fransiskus Xaverius Pineleng, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang landasan filosofis. Landasan psikologis itu terdiri dari 6 ya. Ada 6. Yang A atau 1, mencari kebijakan dan kebenaran dalam proses pembelajaran. Kebijakan mendorong siswa untuk lebih bersikap aktif, punya hasrat untuk belajar terus-menerus sehingga menemukan sukacita dalam proses belajar. B. Mengintegrasi iman, budaya, kehidupan.
Itu komunitas sekolah sebagai umat beriman harus berperan dalam mengubah dan menciptakan budaya dalam terang Injil, di mana sekolah harus mempersiapkan para siswa untuk menghubungkan iman Katolik dalam perbuatan hingga menjadi budaya dan kebiasaan. C. Didukung oleh kesaksian Injil, yaitu para guru mempunyai peran yang vital, baik secara pribadi atau bersama-sama dalam menciptakan iklim sekolah yang Kristiani. D. Seorang yang dapat menjadi teladan dalam hal iman atau kebajikan dan kasih. E. Menjalankan semangat Injil berpihak pada yang lemah. Di sini guru yang baik akan memusatkan perhatiannya bukan hanya pada anak-anak yang pintar saja, tapi juga pada anak-anak yang kurang pintar, yang bermasalah baik di materi ataupun dalam kehidupan mereka. Yang F, menjalankan tugas panggilan guru dengan sukacita, agar kita dapat menemukan terang Kristus kepada dunia di sekitar kita, di dunia sekolah pendidikan. Yang ketiga, landasan sosiologis. Terdiri dari 4. Yang A, berfokus pada manusia secara keseluruhan. B, menyatukan para siswa dengan Kristus. C, dihidupi oleh kesatuan persekutuan dan komunitas. D, sekolah dengan suasana yang kekeluargaan. Dan juga E, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Yang keempat, landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendorong para siswa untuk bersikap aktif untuk menyampaikan informasi dalam media teknologi, menjadikan media atau sarana untuk mencari kebijaksanaan. Sekolah Katolik yang ada dapat menciptakan keharmonisan iman, budaya, dan kehidupan dengan menggunakan teknologi yang dapat mencapai keharmonisan tersebut. B. Prinsip-prinsip pembelajaran di SMP Katolik Fransiskus Xaverius. Dia berpusat ada pada 8 ya. 8 ini yang kita sudah diskusikan. Ada 8, yaitu pertama prinsip-prinsip manusia. Kedua, prinsip nilai tentang hak asasi manusia. Ketiga, prinsip nilai dan prinsip tentang hubungan antar individu dan masyarakat. Prinsip kebaikan bersama dan kesejahteraan bersama. Prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Prinsip partisipasi. Prinsip demokrasi dan prinsip pendidikan. Dan pendidikan Santo Fransiskus Xaverius, yaitu yang berdasarkan pada santo pelindung kita. Untuk budaya di sini ada budaya yang di sekolah, yaitu budaya bahasa, pengetahuan, dan juga religi dan kesenian. Kalau bahasa, di mana siswa-siswa itu menggunakan bahasa daerah ya, bahasa Manado, mayoritas bahasa Manado, dan sukunya juga ada yang dari Ambon, ada yang dari Ternate, ada yang dari Jawa, bermacam-macam. Bahasa yang mereka gunakan bahasa Manado. Religi tentunya juga itu sistem religi yang dipakai itu keagamaan dan keyakinan dari siswa-siswa itu sendiri, di mana sekolah kami ada yang beragama Kristen Protestan atau Gemim dan juga Katolik, tapi untuk Islam belum ada. Jadi untuk keyakinan atau religi mereka saling tidak ada saling membandingkan agama satu dengan yang lain, tapi mempunyai keyakinan masing-masing, sehingga terjadilah satu persaudaraan. Untuk kesenian, sekolah kami itu pernah mengikuti lomba-lomba KOR,
senam Minahasa yang diadakan di lomba di Tondano pada tahun 2020, dan juga tarian Katrili yang ada di sekolah kami. Mungkin baru itu saja 7 unsur budaya yang kami pakai di sekolah kami, itu bahasa, kesenian, dan juga tadi religi. Untuk yang lainnya belum kami terapkan dan kami akan terapkan nanti. Kami masih diskusikan lagi kepada guru-guru kami pengembang kurikulum, karena mereka masih cari-cari solusi atau cari juga buku-buku panduan lainnya untuk menambahkan lagi. Tentunya juga di pembuatan naskah akademi kurikulum ini ada latar belakang, ada tujuan dan visi misi, landasan sosiologi yang telah tersusun tadi. Mungkin itu saja pemaparan kami tentang naskah akademi kurikulum yang baru jadi. Memang ini belum jadi selengkapnya. Tadi kami sudah lihat pemaparan dari SMP Katolik Dominico Savio dan juga SMP Katolik Hati Kudus, terlebih dari Ibu Lili Kaunang ya. Sangat bagus. Mungkin nanti kami akan mencoba lagi menambahkan sedikit dari yang tadi paparkan tadi, mengikuti sesuai dengan Santo Pelindung kami di sekolah. Itu saja pemaparan dari kami yang walau cuma singkat, memang baru itu yang kami selesaikan, belum semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Farida. Walaupun baru itu, tapi sudah ada yang dibuat, tapi tentunya masih ada kesempatan kita untuk merampungkan naskah akademik kita ya Bu ya. Ya, betul. Kita berupaya. Nah, di ruang virtual ini, di saat coaching klinik ini ya kita saling sharing untuk saling melengkapi. Iya. Ya kan? Nah, saya melihat di monitor ini ada Ibu senior saya juga, Ibu Kristiani Pak At. Mungkin kalau tadi Ibu Ayu ya, mungkin ada dari Ibu Kristiani untuk bisa menambahkan atau mungkin mengomentari dari semua kita sudah memaparkan. Ada mungkin yang bisa menjadi suatu yang baik, hal baik untuk kita lengkapi bersama pada naskah akademik kita. Karena tadi Ibu Ayu ya dalam perjalanan